Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku, Muhammad Rizal, di channel YouTube pribadiku ini. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas biografi Capres Pak Prabowo, nah sekarang kita akan bahas biografi pasangan cawapresnya, yaitu siapa? Sudah ada yang tahu, teman-teman? Ya, betul sekali, yaitu Mas Gibran. Namun, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan komen channelku ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Gas. Kita simak bareng. Mengutip dari laman resmi Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka merupakan putra daerah kelahiran asli Surakarta. Ia lahir pada tanggal 1 Oktober 1987. Tahun ini, ia baru saja menginjak usia 36 tahun. Belum menginjak 40 tahun ya, kawan-kawan. Gibran Rakabuming Raka yang sudah kita ketahui bersama merupakan putra sulung dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019 dan periode 2019 sampai 2024. Gibran sendiri merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adiknya yaitu Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Setahun kelahirannya, namanya dijadikan nama perusahaan ayahnya, yaitu Bapak Jokowi, bernama CV Rakabu, yang bergerak dalam usaha mebel. Dan tak banyak artikel yang menceritakan silsilah dari Mas Gibran ini. Oke, jadi kita langsung saja ya, kawan-kawan, kita bahas masa pendidikan beliau. Gibran yang lahir di Solo pada 1 Oktober 1987 ini menghabiskan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya yaitu kota Solo. Kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama yaitu Negeri SMPN 1 Surakarta. Namun saat lulus SMP, dia melanjutkan pendidikannya di Singapura, tepatnya di Orchid Park Secondary School di tahun 2002. Nah, kemudian setelah lulus SMA, dia menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore. Nah, selepas lulus di universitas tersebut, Gibran masih ingin nih berkuliah lagi, hingga membuatnya melanjutkan studinya di University of Technology in South Sydney, Australia, hingga lulus di tahun 2000. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Gibran kembali ke Indonesia, tanah air Indonesia. Dia membuka usaha bidang makanan, khususnya catering dengan nama Chili Pari. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, Gibran mendirikan pelatihan bahasa Inggris untuk karyawan dengan nama House of Knowledge. Kemudian dia mendirikan usaha makanan yang berfokus pada martabak manis dengan nama Markobar di Solo. Bisnis Markobar pun berkembang sangat pesat sekali. Saat ini Markobar berhasil memiliki 33 outlet di seluruh Indonesia. Dan pada 11 Juni 2015, Gibran menikah dengan Selvi Ananda. Dari pernikahan tersebut, Gibran dan Selvi dikaruniai 2 anak, yaitu Jen Etusri Narendra pada tahun 2016 dan Lalembah Manah pada tahun 2019. Selanjutnya, Gibran mendirikan restoran Pasta Buntel yang berfokus pada makanan Italia pada tahun 2017. Dia juga membuka usaha kopi CS Coffee Shop dan ceker ayam bakar. Tidak hanya usaha makanan, Gibran pun mendirikan usaha perbaikan elektronik atau reparasi produk khusus Apple dengan nama iColor pada 2016. Dan pada tahun yang sama pula, dia juga membuat usaha jas hujan bernama Tugas Negara Bos. Dan pada tahun 2018, Gibran bersama temannya, Kevin Susanto, juga mendirikan perusahaan startup yang berfokus kuliner bernama Golang. Perusahaan tersebut berhasil menerima pendanaan dari Alpha JWC Ventures sebesar 5 juta US dollar atau setara dengan 70 miliar rupiah.
Setahun kemudian, Gibran pun kemudian berkolaborasi dengan adiknya, Kaisang Pangarep dan Chef Arnold Purnomo, mendirikan restoran bernama Mangkokku. Tidak puas hanya mendirikan satu usaha dengan adiknya, Gibran dan Kaisang membuat produk makanan dan minuman dengan nama Kempripik dan Ngedring. Mendirikan startup kuliner Semarang bernama Madang, serta aplikasi pencari kerja yaitu Kerjaholic. Gibran pun pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau yang disingkat dengan APJBI Kota Solo. Selain itu, dia juga didapuk sebagai Komisaris PT Rakabu Sejahtera. Nah, sekarang baru kita masuk ke karir politik Mas Gibran. Jadi, pada tahun 2020 setelah beliau sukses di bidang bisnisnya, beliau secara mengejutkan memulai karir politiknya. Beliau mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu PDIP, di kantor Dewan Pimpinan Cabang Kota Solo. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk masuk dalam pencalonan sebagai wakil Kota Solo pada pemilihan 2020. Gibran menyalonkan diri bersama wakilnya yaitu Teguh Prakasa. Keduanya diusung oleh PDIP. Tidak hanya itu, keduanya menerima dukungan dari Partai Golongan Karya yaitu Golkar, kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, kemudian Partai Amanat Nasional yaitu PAN, dan Partai Nasional Demokrat Nasdem, dan Partai Persatuan Indonesia Perindo, dan terakhir Partai Solidaritas Indonesia yaitu PSI. Kemudian, Gibran pun berhasil menang dengan perolehan suara sebesar 225.451 atau setara dengan 86,53% dalam kontestasi politik Solo melawan pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Praka resmi dilantik sebagai wali kota Solo pada 26 Februari 2021. Saat dilantik, Gibran Rakabuming Raka berusia 33 tahun. Ia pun menjadi wali kota termuda dalam sejarah kota Surakarta. Menyandang atribut anak presiden membuat Gibran Rakabuming Raka memiliki daya tarik politik yang tinggi. Magnet politik ini sekaligus akan mengujinya sebagai sosok yang mandiri atau sekedar membawa nama besar sang ayah sebagai presiden. Panggung politik pemilihan presiden 2024 kembali menghadirkan kejutan, di mana melalui hasil kesepakatan semua ketua umum partai dalam koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Gibran akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Kemudian publik sontak terkejut dengan keputusan ini. Terlebih lagi, nama wali kota Surakarta itu tengah menjadi pembicaraan hangat terkait kritik masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023. Putusan MK tersebut membuat setiap kepala daerah yang terpilih dalam pemilu berhak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres sekalipun belum berusia 40 tahun. Meski diliputi berbagai kontroversi dan kesangsian dari masyarakat, Prabowo tetap yakin untuk mengajak Gibran bertarung dalam laga Pilpres 2024. Ini tentu menarik, kawan. Apalagi seluruh ketua umum partai dalam koalisi Indonesia Maju disebut mengusung Gibran secara final dan konsensus. Apa sejatinya daya tarik yang dimiliki oleh putra sulung Jokowi ini? Coba komen di bawah. Nah, dari aspek usia sendiri, Gibran menjadi kandidat kontestan Pilpres 2024 yang paling muda dibandingkan 5 kandidat lainnya. Meski demikian, ia ternyata telah menghimpun modal elektoralnya sejak masih belia. Tak dapat dipungkiri statusnya sebagai anak salah satu politisi ternama Republik ini cukup menguntungkannya. Dan apakah ini yang dinamakan dinasti politik? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat YouTubeku semua, tadi merupakan biografi dari Mas Gibran Rakabuming Raka yang merupakan cawapres yang berpasangan dengan Pak Prabowo selaku capresnya yang sudah aku jelaskan.
Namun, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah ya kawan-kawan. Jika kawan-kawan merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like dan komen. Dan untuk mendukung channel ini untuk berkembang, jangan lupa subscribe. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.